Kita akan sampaikan ada beberapa update emiten ini Pak Niko untuk pemirsa IDX Channel. Kita akan sampaikan terlebih dahulu terkait dengan bioskop ini yang mulai beroperasi tanggal 29 Juli. Ya, pemirsa, Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia atau GPBSI Joni Safrudin mengumumkan jaringan bioskop di seluruh Indonesia akan kembali beroperasi secara serentak mulai 29 Juli 2020. Ada dua emiten bioskop dan film di Bursa Tanah Air, yaitu pengelola jaringan bioskop CGV Cinemas, yaitu BLTZ, dan PT MD Pictures Tbk dengan kode sahamnya FILM atau Film. Bagaimana pergerakan kedua saham tersebut? Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia atau GPBSI Joni Safrudin mengumumkan jaringan bioskop di seluruh Indonesia seperti Cinema XX1, CGV, Cinepolis, Dakota Cinema, Platinum dan New Star Cineplex akan kembali beroperasi secara serentak mulai 29 Juli 2020. Ada dua emiten bioskop dan film di Bursa Tanah Air, yakni PT Graha Layar Prima Tbk atau BLTZ, pengelola jaringan bioskop CGV Cinema, dan PT MD Pictures Tbk alias Film. Dikutip dari bisnis.com, sebelumnya Direktur Graha Layar Prima Ferdiana Yulia Sunardi kepada media menjelaskan bahwa situasi dan kondisi penyebaran COVID-19 memang kurang menguntungkan terutama bagi CGV Cinemas sebagai pengelola bioskop. Dirinya mengakui dengan tidak beroperasinya semua gerai bioskop pada bulan Maret sampai saat ini, otomatis perseroan tidak memperoleh pendapatan. Sementara itu, pengumuman pembukaan kembali bioskop pada Rabu 29 Juli mendatang ini tampak belum meningkatkan animo investor untuk bertransaksi pada saham bioskop dan film. Nah, dengan kebijakan bioskop mulai beroperasi 29 Juli, bagaimana analisis pergerakan saham Blitz dan film? Baik, pemirsa, langsung saja kita akan melihat bagaimana kinerja fundamental dari BLTZ dan film. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana nih bioskop yang akan mulai beroperasi kembali pada tanggal 29 Juli mendatang. Kita lihat kinerja year to date untuk BLTZ, di mana masih bergerak positif sekitar 3,3% di level 3.100. Adapun dari PE ratio ini mengalami tekanan minus 12,45 kali dengan laba bersih di kuartal 1 2020 minus 54 miliar rupiah dengan aset sekitar 2,97 triliun rupiah. Market cap-nya mencapai 2,71 triliun rupiah untuk PT Graha Layar Prima Tbk. Kita beralih ke emiten selanjutnya, FILM atau Film. Kinerja year to date masih positif, 1,12% di level 181 dengan PE ratio minus 45 kali dan laba bersih di kuartal 1 2020 minus 9 miliar rupiah. Adapun aset pada kuartal 1 2020 mencapai 1,43 triliun rupiah dengan market cap mencapai 1,72 triliun rupiah. Baik. Kita akan kembali berbincang bersama dengan Pak Niko Lawrence. Pak Niko, tadi sudah disampaikan informasi menarik begitu terkait dengan BLTZ, kemudian FILM atau film. Akankah dengan dibukanya kembali ini masa transisi dari PSBB di wilayah DKI Jakarta begitu? Akankah ini bisa menambah lagi pundi-pundi keuangan setelah mereka mengalami tekanan yang cukup dahsyat begitu karena tidak diizinkan beroperasi pada saat PSBB berlangsung? Iya, buat dua emiten ini kita lihat harusnya positif ya, karena dengan adanya reopening ekonomi itu pasti akan ngedrive dari sisi audience shares ya, atau ibaratnya pengunjung yang datang ke bioskop ya. Baik. Cuman kita masih ada concern sih sebenarnya terkait nanti mekanisme detailsnya itu seperti apa, karena assuming gitu ya, contohnya kita ambil case-nya buat Blitz dulu ya. Baik. Jadi kalau kita lihat itu kan mungkin nanti dari sisi capacity mereka nggak akan full capacity ya. Mungkin kita bisa lihat 50% capacity. Jadi itu yang kita lihat juga orang masih nggak akan mau nih ke bioskop. Jadi pertama capacity-nya menurut kita masih akan sangat berat. Terus yang kedua adalah masalah confidence. Jadi apakah orang kan takut yang ibaratnya kalau ke bioskop itu ya concernnya masih sama sih, yang kayak mereka mau makan atau mereka mau ini. Jadi apakah mereka lihat safe nih ke bioskop atau enggak. Jadi itu yang menurut kita masih berat nih, masih buat base. Apalagi kalau kita lihat kan porsi yang buat nonton movie ini,
itu kontribusi sekitar 60% ke mereka punya revenue. 30%-nya itu di drive dari sisi food and beverages ya. Nah, jadi dua segmen ini yang kalau kita lihat confidence-nya belum ada, itu harusnya nggak akan positif ya, mungkin dari sisi fundamentalnya. Cuman ini jadi sentimen positif sih, hopefully ini bakal ngedolong dari sisi bottom line-nya. Baik, tetap sentimen positif. Di satu sisi tetap ada tekanan, apakah ini kaitannya dengan penerapan PSBB tadi, karena kan pasti ada pembatasan dari jumlah pengunjung, jumlah penonton begitu ya Pak Niko? Iya betul, dari sisi pengunjung itu juga yang kita jadi concern, capacity mereka nggak bisa fully operated, lalu dari sisi kayak beverages yang kontribusinya gede 30%, orang kan sekarang agak takut ya sebenarnya kalau buat makan-makan yang ibaratnya mereka nggak masak sendiri di rumah, jadi itu yang kita lihat tuh bakal jadi concern buat dari sisi revenue dari. Cuma kalau kita melihat menariknya buat BLTZ ini sebenarnya komposisi neraca sih, jadi kalau kita lihat dari sisi tingkat utang itu sebenarnya relatif rendah ya. Jadi kalau kita lihat itu relatif rendah dengan posisi net debt equity-nya itu rendah banget. Jadi itu yang harusnya bisa mitigasi kalau nanti mereka kondisi ekonominya lagi berat nih. Baik, itu dia tantangan yang cukup berat juga untuk BLTZ dan Film meskipun sudah dibuka kembali perizinan untuk operasionalnya pada tanggal 29 Juli mendatang. Pak Niko, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa IDX Channel kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.